Halo guys, jadi gini, kami mau kasih disclaimer dulu bahwa kami bukan orang yang mahir dalam beragama. Jadi, apapun yang kami sampaikan dasar dari pengalaman pribadi. Nah, di episode Ramadan kali ini, Suara Kawan akan ditemani sama Teh Dina yang akan menemani waktu gabut kalian. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan lancar menjalankan ibadah puasanya bagi kalian yang menjalankan. Salam kenal, aku Dina. Oke, jadi Teh Dina, kita nih sekarang ada di Ramadan yang keberapa sih? 19, 19, 14 14, 46 46 Hijriah. Hijriah. Nggak kerasa banget tiba-tiba udah di bulan Ramadan aja. Kerasanya tuh baru kemarin. Berarti kita udah puasa ini 2 kali ya. Bukan, ketiga. Ketiga kenalnya Iya. maksudnya. Kenalnya udah yang ketiga. Nah di Ramadan kemarin nih, menurut Teh Dina, apa sih kenangan-kenangan yang terbaik yang pernah Teh Dina rasain di Ramadan tahun lalu? Gitu. Harus tahun lalu ya. Ya, tahun sekarang boleh, yang tahun terbaik juga boleh. Tahun sebelumnya waktu Teh Dina masih kecil-kecil juga nggak apa-apa. Eh, Seingat aku, aduh, kenangan Ramadan terbaik yang aku rasain itu bukan setelah aku dewasa. Soalnya pas aku dewasa itu aku ngerasa Ramadan yang aku laluin itu nggak ada yang terbaik. Bukan Ramadannya yang terbaik, bukan Ramadannya yang nggak terbaik, tapi pengalaman Ramadannya, pengalaman pribadi aku ngerasa bukan yang terbaik, tapi ada yang paling terbaiknya sebelum aku dewasa. Hmm. Lebih Jadi tepat. ada Ramadan yang terbaik waktu lu menuju dewasa. Iya, Oh gitu. iya, menuju dewasa. Waktu lu belum kenal apa-apa kayaknya. Iya, Oh iya, oke. karena belum kenal apa-apa dan belum ngerti apa-apa mungkin ya, jadi ngerasanya itu Ramadan yang terbaik gitu. Dan lebih tepatnya itu Ramadan di tahun 2015. 2015. Berarti ada 8 tahun lalu. Enggak 9, 10. Iya. 10, 10 ya, Oh 10, iya, 10 tahun lalu berarti. 10 tahun yang Satu lalu. dekade lu udah hidup Satu lebih. dekade ya. Dan setelah itu aku dan setelah itu aku ngerasa Ramadan Kayaknya setelah. lu lebih cocok ngomong Dina deh. Iya kan? Iya udah Dina aja lah, nggak usah Yaudah lah. aku. Yaudah guys, Iya lanjut. aku jadi ngomongnya jadi Dina aja, nggak jadi aku. Jadi Dina ngerasa Ramadan yang paling terbaik menurut Dina itu tahun 2015, karena Dina ngerasa setelah tahun 2015 ini nggak ada pengalaman yang terbaik menurut Dina. Waduh. Gitu. Yang terbaik di 2015 aja. Iya, Momen apa tuh yang mungkin yang ada yang terbaik, tapi nggak tahu kenapa pikiran Dina tuh yang selalu teringatnya ya tuh Ramadan 2015 itu. karena ngebekas banget kali di situ ya. Apa yang bikin ngebekas di situ teh? Apa yang paling ngebekas? Karena waktu tahun itu eh Ya kalau di gua kemana? Balik. Ih, Saya udah balik. ngunci tau teman aku. Ya bisa juga pulang subuh lu. emang sekarang ada jam malam? Gak tahu sih bapaknya katanya dikunci. Hati-hati. Iya, kalau di gua sih kenangan Ramadan itu sih waktu emang bisa waktu bocil sih. Karena bocil itu kan zaman sekolah berarti ya. Zaman sekolah kan 2015 tuh zaman sekolah kan. Iya. Nah, zaman sekolah itu kan lu taunya tuh kayak berangkat panas. Ya kalau gue dulu masuk siang jadi kepanasan. Ada sih masuk pagi juga. Jadi masuk pagi itu kan gue pulang sekolah jalan kaki kan. Jadi kalau ketemu masjid, gue tuh nyiram kepala. Jadi Kenapa tuh? jadi ada keran tuh. Kerannya kita puter terus udah rambut kita disiramin air biar seger gitu. Oh, biar capeknya hilang gitu. Iya, sugestinya jadi seger aja. Terus si rambut itu kan nurunin air tuh ke badan ya, jadi ke baju, jadi bajunya tuh ikutan basah gitu kan, walaupun nggak basah kuyup tapi basahnya basah, basah apa ya, basah sedikit basah gitu, jadi ngalir ke badan tuh enakeun gitu.
lanjut jalan lagi sampai rumah, ya rebahan di lantai gitu kan. Dan itu menurut gua momen-momen yang yang ada di situ ya, dari perjalanan ketika gue dari sekolah sampai ke rumah di siang hari bolong, yang harusnya di kala itu gue boleh minum tapi nggak boleh minum. Itu berat banget sih, tapi enjoy gitu karena mungkin masih bocil sih ya, tapi ketika udah gede ya udah kayak puasa gitu aja gitu, kayak berlalu aja gitu, kayak tiba-tiba udah maghrib gitu. Kayak ya emang kerasa beda aja gitu kalau udah gede tuh sih. Itu yang gue pikirin gitu. Kalau 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 masih kecil cenderung kita fokusnya di puasanya, tapi kalau di gede kan fokusnya sama kerjaan, sama kesibukan, sama ngerjain tugas-tugas gitu kan, sama sama kerjaan lu gitu. Apalagi masih mahasiswa gitu kan, ngejar deadline, ketemu sahur bukannya sahur malah ngerjain tugas dan kayak gitu. Betul. Jadi kalau masih kecil lebih kena sih emang. Apalagi Vibes Ramadannya lebih kena. iya, gue perang sarung pernah. Oh ya? Perang sarung di masjid, tau gak sih? Tau yang sertak gitu, sarung dilipat-lipat jadi kayak cambuk, jadi digituin, diserempet-serempetin ke temen, kayak perih kan tuh, sampai diambil sarung sama ustad, ditahan sama si ustadnya. Jadi kalau misalkan minta maaf dulu, kok lagi tarawih tuh jangan main gini, dimarahin sama si ustadnya. Ya udah iya gitu kan, besok gitu lagi tapi beda masjid. Beda masjid yang lain gitu kan, terus dimarahin lagi kan, ribut kan di belakang, ya namanya bocil kan. Tapi itu yang paling gue inget sih pas gue di Ramadan sih itu. Kalau dewasa ini gue belum bisa menemukan momen mana yang terbaik, kecuali yang itu ya sama teman gitu, sama teman buka bareng kan gitu. Itu sih dari pengalaman gue ketika mengingat kenangan Ramadan terbaik gue. Ya masih kecil gitu, masih belum tahu apa-apa gitu. Iya bener, belum tahu apa Dan belum mikirin apa-apa. mikirin belum apa. Iya, mikirnya masih main buka sahur aja, Iya. aus teh manis gitu. Aus Fanta, Coca-Cola dulu. Tapi pernah mokel nggak? Mokel tuh apa? Mokel tuh Batal Godin. Godin. Pernah. Godin tuh gue pernah, tapi pas udah gede sih. Justru gue Godin pas gede, pas ada gawean yang menyiksa gue di tengah hari bolong. Buset itu udah apa ya, tenggorokan tuh udah pengen gue copotin, rasanya siram di air gitu kan. Dan akhirnya kena heat stroke waktu itu. Apa? Heat stroke tuh kayak badan lu panas banget, udah apa ya, kalau dehidrasi itu kan terlalu dingin, nah badan gue udah terlalu panas. Dan langsung dikasih larutan penyegar cap badak, cap badak gitu, apa cap kaki ketiga gitu. Gue minum itu buat nyegerin si badan. Terus dikasih juga Pocari Sweat buat ngebalikin elektrolit. Tapi itu maksudnya Godin bukan sih? Bukan gak sih? Kalau itu masuknya lebih ke disuruh sakit aja kali gitu ya. Iya. Itu Tapi ya, batal karena sakit. berarti kalau definisi Godin tuh lu sengaja banget gitu ya? Enggak pernah sih kalau sengaja banget. Lu pernah? Pernah. Kapan? Sepolos muka Dina yang seperti ini, ada sisi gelapnya Dina. Pernah Godin. Kecil pernah, dewasa pernah. Oke. Pas kecil itu sebenarnya Dina gak pernah ngaku ke orang tua. Kecil tuh ukuran berapa? SD lah. SD. Gak pernah ngaku ke orang tua bahwa aku tuh Dina tuh sebetulnya udah buka puasa gitu, udah Godin. Tapi orang tua taunya Dina tuh puasanya sampai maghrib. Kayaknya mau begitu deh semua ya. Emak kenapa lu waktu itu, inget gak? Waktu itu pulang sekolah panas, terik matahari. Terus kebetulan Dina tuh jarak dari rumah ke sekolahnya tuh 1 kilo ada mungkin. Ya. 1 kilo atau 1 kilo lebih itu ada jalan kaki. Siang-siang, bocil kan ya, masih bocil puasa. Terus medannya juga nanjak.
Oh. Dari sekolah ke rumah itu nanjak, tapi dari rumah ke sekolah turun. Kebalik ya. Pagi-pagi masih seger turun, tapi siang-siang udah capek belajar, capek mikir, puasa juga terus panas. Terus jalannya juga naik gitu. Terus aspal, si medannya teh aspal. Di bawah aspal panas, di atas matahari panas. Jadi ya si bocil ini buka tanpa mengasih tahu orang tua. Waktu itu minum. Terus ada, masih ingat di meja makan itu ada tahu daging yang bulat-bulat, daging sapi yang bulat-bulat. Perkedel. Iya, perkedel daging itu masih ada 4 biji, Dina makan 2. tapi nggak tahu kenapa orang tua Dina tuh nggak ngeh bahwa si bola-bola itu teh udah berkurang 2. Jadi sampai maghrib pun Dina tetap ikut buka puasa. Sebetulnya kalau gua rasa tahu. Iya mungkin ya. Tapi pura-pura. paling udah ketahuan di Iya. rumah gitu mungkin. Iya, soalnya di rumah gak ada bocil lagi. Hanya 1. Iya. Ini mah kerjaan Dina, ya udahlah biarin. Iya. Terus yang dewasa. Hmm. Yang dewasa itu sebetulnya bukan 1-2 kali kayaknya, tapi seringnya. Mungkin pas SMA atau SMP itu hampir semua Ramadan ada mokelnya. tapi satu hari, enggak 2 hari. Ya mungkin. Enggak 2 hari berturut-turut maksudnya. Iya, 1 hari. Seminggu, enggak. Enggak sih. Pokoknya mah Setiap Ramadan ada. setiap Ramadan tuh ada mokelnya. Nah, mokelnya kenapa? Karena waktu itu Dina tuh diajakinnya sama mama. Din, beli baju katanya ke pasar. Nah, kan di pasar tuh keliling-keliling, namanya juga perempuan ya. Maksudnya tuh kayak bajunya teh bingung mau beli baju yang mana, meskipun nanti ujungnya ke sini lagi, tapi harus keliling-keliling Iya, dulu. iya. Dari toko A, toko B, toko C itu nggak nemu. Kita tuh terus keliling-keliling nyampe akhirnya tenggorokan ini kering. Bukan kaki yang capek. Kaki capek, tenggorokan kering, kepala pusing. Terus kata mama Dina tuh ya udah nggak apa-apa, buka aja katanya gitu. Nah itu mah udah diketahui sama orang tua dan udah diizinkan boleh mokel gitu. Setiap Ramadan kayak gitu. Kalau misalnya beli bajunya ke pasar dan Dina ikut, Dina pasti mokel. Gitu. Tapi ya teman-teman jangan khawatir, Dina pasti menggantinya meskipun mokel, kecuali yang pas bocil itu. Karena nggak tahu apa ya bocil mah. Iya. Belum ada kewajiban puasa berarti kan masih bocil itu. Iya, belum. Masih latihan. Masih latihan. Masih trial ya. Iya, tapi kenapa apa sih yang membuat Dina nggak jujur sama orang tua? Karena Pengen dibeliin barang. Pengen dibeliin barang enggak? bukan. Karena orang tua Dina tuh selalu membangga-banggakan saudara, selalu membangga-banggakan tetangga. Katanya anak tetangga mah puasanya udah full sampai maghrib 1 bulan. Ya siapa yang nggak sakit ya guys? Digituin. Ya udah Dina tuh berbohong waktu pas mokel gitu. Tetangga masa gitu? Tetangga masa gitu? Maksudnya? Ada filmnya. Ada sitcom tetangga masa gitu. Oh, dan ada ini loh, ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga pasti selalu hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Oh, iya, rumput tetangga lebih hijau. Berarti yang tetangga sama Dina rumput tetangganya lebih kering. Bakar kalau kering biar jadi hijau. Bukan bakar gak sih, siram. Kan di luar negeri mah ada metodenya dibakar, terus dia jadi arang, terus dia jadi tumbuh. Oh, Ada metodenya. kayak Itu gitu. Yang di Los Angeles itu kan dia kering banget tuh dibakar sih itu. Dan dia jadi tumbuh. Oh, itu teh sebetulnya strategi Nggak ya. tahu sih. Kalau yang dibakar itunya sih gue nggak tahu ya. Yang bukit itu mungkin dibakar ternyata kayak gitu, ya nggak tahu juga. Tapi kalau di sana ada metode seperti itu. Jadi rumput yang di pinggir jalan, kalau dia punya rumput udah kering, rumputnya itu dibakar, tadi diemin, tadi disiram, tadi jadi tumbuh ada rumput hijau lagi. Nggak tahu kenapa itu mau urusan anak biologi gitu. Apalagi kenangan lu ada lagi nggak di bulan Ramadan?
Apa ya? Kalau dewasa ini ada nggak? Nggak, Nggak ada. dewasa ini nggak ada. Karena kenapa nggak ada? Karena mungkin yang tadi udah dikatakan, sibuk sama tugas, sibuk sama kuliah, dan sibuk sama kerjaan bagi yang udah kerja. Iya sih, emang kerasa banget kalau semenjak kapan ya gue ngerasa puasa tuh kayak Hari-hari biasa. hari biasa aja, tapi emang ada kewajiban aja gitu, lebih daripada sholat ada kewajiban puasa gitu. Apalagi kalau lu buat lu yang kerja di bagian jasa, biasanya tuh yang nyiksa banget tuh, yang di bagian resepsionis, call center tuh biasanya. Mau gak mau lu ngangkat telepon, ngomong ngoceh mulu kan, buset, udah tenggorokan udah aus apa segala macam. Tapi hebat sih buat lu yang bisa mengikuti Ramadan ketika kerja gitu. Paling apa lagi ya, ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Apa nih kenangan-kenangan Ramadan? Lagu sih menurut gua, lagunya itu loh yang anak kecil yang Ya Rabbi biar Mustafa. bukan Muhammad. Iya itu Ya Rabbi biar Oh Mustafa itu ya, juga. oh iya itu tuh. Itu satu lagu. Oh, itu satu lagu. Iya. Tapi panjang gitu. Iya. Tapi satu lagu tapi Iya enggak sih? Enggak tahu lah. Nanti Itu- kita cari tahu. itu dulu disetel mulu di mana, itu kenangan banget itu. Haddad Alwi gak sih namanya? Gue sih taunya Haddad Alwi ya. Terus setel mulu dulu di rumah. Ya, dan tahu nggak? Sekarang Haddad Alwi itu kolaborasi sama Ritsuki untuk nyanyiin Siapa? Suki. Ritsuki yang Siapa? orang Jepang itu Oh. loh. Ada lagunya tapi. Ada, udah udah ada di rilis di YouTube-nya. YouTube. Iya, Ntar gue coba setel deh. iya, Kayaknya oke tuh lagunya Haddad Alwi. iya. Pernah bangunin orang sahur gak? Enggak, Enggak, belum pernah. belum pernah, Seumur hidup. belum pernah. Emang sih. Oh iya, Bangunin orang gitu. sahur. Belum pernah. belum pernah. Gue pernah bangunin orang sahur. Terus, Terus pas bangunin orang sahur, karena dulu mah jadi ada abang-abangan kan, bisa ada abang-abangan ya. Maksudnya abang-abangan tuh yang udah gede-gede gitu. Kita masih bocil. Kita udah rencana nih, ntar malam ikutlah bangunin sahur. Pada nginep lah di rumah gue kan, tuh bocil semua teman-teman gue ya, seumuran lah. Udah kita kumpul tidur, bangun jam 2. Udah bangun jam 2 nih. Kan kita nggak tahu ya definisi bangunin sahur tuh jam berapa, karena belum pernah ngikut bangunin sahur. Udah tuh nungguin depan rumah, diam sambil matang, ngantuk apalah segala macam, kok belum pada ngumpul gitu. Akhirnya apa, jam 2:30 kita muter, bocil bawa apa yang bisa dibawa, kaleng kita ketok-ketokin, cetak berempatan doang, muterin komplek, bukan muterin komplek ya, muterin lingkungan sekitar doang. Iya, Ternyata bangunnya tuh jam 3. banguninnya jam 3. Iya, jadi ngumpulnya sih bapak-bapak atau abang-abangan itu teh di pos ronda. Nah kita nggak tahu di pos ronda tuh kumpulnya. Karena kan rencananya ngikutinnya pas mereka datang, nah kita masuk gitu rencananya. Itu kok nggak lewat-lewat, apa pada kesiangan? Nah, kita mikir gitu dulu, so iya banget. Jadi 2:30 kita ngetok. Pas bisa, Sil ngapain gitu? Bangun orang sahur, ntar orang sahur jam 3. Oh iya. Tapi ibu-ibunya kan masak dulu ya. Iya. Keburu katanya. Kayak gitu sih. Tapi dapat uang nggak? Enggak lah, Enggak. dapat berkahnya doang. Di Dina tuh ya, di tempat tinggal Dina, entah dari tahun berapa, itu yang bangunin sahur tuh sambil ini loh, sambil minta-minta uang ke rumah satu-satu didatengin, kayak sahur gitu, Mama Dina sahur. Terus tapi udah kenceleng gitu. Iya, setiap hari tuh satu rumah tuh didatengin kan gitu ya, pakai apapun yang bisa bunyi gitu. Itu mengganggu, iya beduk. Itu mengganggu banget, sampai orang rumahnya tuh ngasih uang. Kalau misalnya nggak ngasih uang, terus aja diketuk-ketuk Mama Dina sahur. Terus ke sebelahnya enggak? Iya, Kan ke sebelahnya gue depan beneran. orang. Spoiler, bukan spoiler. Spoiler ya. Apa sih, bukan film kan ya, spoiler. FYI. Mau FYI itu kan Dina tinggalnya di kampung ya. Jadi si rumahnya teh masih Rada berjarak. jauh. Iya, Iya, masih iya, berjarak. Belum berdempetan kayak di Bandung Iya, sekarang iya. gitu. Masih ada beberapa meter lah ya gitu. Jadi dari rumah satu ke rumah yang lainnya semuanya
itu dipanggilin, yang punya anak kayak mamah-mamahnya tuh dipanggilin gitu. Biasanya anak pertama yang dipanggil. Nggak tahu Kayak kalau Mama Dina. kan- Kalau gua kan Mama Hafiz. Ibu, Hafiz gitu, bangunin. Padahal manggil nyokap gua bukan gua. iya kayak gitu. Jadi ngasih uang, kalau udah ngasih uang udah we pergi si yang anak-anaknya teh gitu. Udah kayak pengamen. Iya, udah kayak pengamen padahal Kalau maaf gitu jalan enggak enggak. terus aja. Terus aja kayak gitu, dan nggak tahu si uangnya teh dialokasikan buat apa tuh nggak tahu. Soalnya katanya dari tahun pertama itu mulai kayak gitu tuh si pemuda, kan suka pemuda ya, pemudanya tuh bilang katanya dialokasikan buat fasilitas masjid yang udah rusak, tapi nggak ada buktinya sampai tahun sekarang. Nggak tahu dah nanti. Enggak ada pembangunan. Nggak ada. Pungli. Iya, itu mau pungli aja, cuman kayak pemerintah setempat kayak RT Pemerintah, RW nya teh nggak bertindak apa-apa, padahal kayak ibu-ibunya teh kayak Udah laporan tapi. udah laporan, dan si rumah RT RW nya juga digituin, dikasih dimintain uang. Tapi emang udah tradisinya kali begitu. Nggak tahu, soalnya seinget Dina tuh pas dulu Dina pas kecil tuh nggak ada tuh yang ngebangunin sahur sambil minta uang. Zaman yang dulu. Iya, Tapi itu mas dari dulu sampai sekarang masih berlaku. masih kayaknya pas Dina SMP kelas 9-an atau kelas 8 gitu baru ada yang ngebangunin sahur pakai uang, minta uang, yang gitu sampai saat ini. Dan itu nggak tahu uangnya buat apa. Dan padahal ya kata ibu-ibunya teh, padahal mah nggak apa-apa, nggak dibangunin pakai dolar juga, kita orang punya alarm masing-masing gitu. Ya apalagi di zaman sekarang udah punya alarm banyak. Iya, Handphone, jam waker mungkin. iya daripada. Jadi sekarang ibu-ibunya teh kalau misalnya bulan Ramadan tuh suka sibuk ngumpulin uang 2000-an. satu hari 2000, satu hari 2000. Jadi tradisi ya. Iya, mungkin Jadi nanti budaya, jadi iya. kayak gue siapin dan udah pergi gitu. Iya, iya kalau misalnya kita rumah kita nggak mau berisik lama-lama, ya udah sekali beduk langsung keluar aja bawa uangnya, langsung pergi. Nggak ada bedanya sama pengamen. Berarti udah jadi suatu hal yang jadi kebiasaan ya di daerah situ kayak gitu. Iya, mungkin nanti sampai seterusnya mungkin bakal kayak gitu lagi. Iya, pasti. Kecuali Dina jadi pemerintahnya, Amin. Jadi apa? akan RW. dihapuskan. Lurah dong, Lurah. kepala desa, masa RT RW. Kepala desa mah bapaknya, lakinya emang ada ibu desa. Ada Bisa emang. di kampung ini mah bisa Oh bisa. cewek. Oh ya bagus kalau bisa mah. Gue juga punya ini kenangan Ramadan. Apa tuh? Kalau dulu zamanan gue bocil main petasan. Oh iya, Masih banyak kasih sekarang. masih. Kayak dulu tuh buat kan kalau puasa full itu kan dikasih uang 2.000, Dikasih 1.000 reward lah ya. reward ya. Nah 1.000 itu tuh bukan buat jajan, itu buat petasan yang segepok segini tuh, petasan korek. Jadi kita main lempar dar gitu kan, terus di sana ada tuh modelan lapangan yang cukup gede lah, lapangan bola itu tuh kadang jadi medan pertempuran. Petasan Janwe ya, Enggak. yang ketika petasan roket, jadi kalau dilempar tuh dar gitu. Itu namanya Petasan Janwe. Janwe. Nah, tapi setiap wilayah beda-beda sih, tapi gue nyebutin Janwe. Ada juga petasan roket. Itu orang sampai bikin ini, tau nggak Din apa? Pernah lihat Basoka nggak? Yang roket cus, yang roket launcher. Tahu Basoka nggak? Nggak tahu ya, susah nih. Jadi kita tuh mereka tuh bikin alat modelnya tuh kayak tembakan gitu. Jadi ada selongsongnya panjang pakai pipa paralon. Itu diginiin. Oh tahu, kayaknya tahu. Iya. Yang si pakai spiritus bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi Beda di berarti. belakang ini tuh ada kan pipa kan panjang tuh, yang sedang lah ukurannya nggak gede-gede banget. Iya. Buat jalur si petasan roket itu. Ya, ntar sama temen tuh dinyalain. Ini kayak keren banget gitu kayak. Cuman buat arahnya aja. Iya buat arah jadi jalurnya. lurus gitu. Zedar gitu kan, terus ramai banget kayak main beneran kayak
Gue waktu itu sih ngeliatnya kayak perang aja gitu, kayak meledak sini meledak situ Tapi nggak meledak ada sini. korban. Nggak ada, karena emang tugasnya bukan buat perang-perangan. Jadi kayak, jadi si warga situ tuh malah bikin, ya itu kayak alat launchernya itu, bikin alat-alat buat Dijual. ngarahin itu ya. Dijual. Ada yang bikinnya banyak, yang pahlawan itu udah 5, jadi pas dipasang tuh 5 langsung keluar dar gitu, keren banget tuh. Dulu tuh rame banget, jadi kalau habis subuh mainnya, jadi bisa salat subuh udah tuh pada standby, pada duduk dulu di pinggiran lapangan nungguin yang pemuda. Gue tadi ngapa ngomong abang-abang ya, pemuda-pemuda gitu, pemuda udah pada datang nih, yang tua-tuanya kan waktu pada main tuh, baru kita main petasan korek, tar tar kalah sama petasan roket gitu. Jadi kalau kalau sekarang kan ngeledaknya ke atas tuh yang duar, Iya. yang gitu kan. Dulu mah belum musiman yang kayak gitu, tapi lebih ke petasan roket, Janwe roket, petasan teko tau gak sih? Enggak Tahu petasan korek gak? tahu. Yang kecil tuh, Yang yang kayak kecil, korek. ha-ha. Nah kalau petasan teko tuh yang pakai sumbu, tapi dia diemin duar tuh kayak gitu. Kalau di Betawi sih, di budaya gua itu pakai petasan apa sih yang berentet tuh? Oh, yang suka dipakai orang nikah nggak sih? Iya, yang kan kalau di Betawi pakai gituan. Ya, di kampung gua pernah waktu tadi yang nikah pakai gitu, berisik banget itu. Itu pas kalau udah menjelang jam-jam 6:30, itu udah asap semua tuh. Asapnya bukan asap motor ya, asap mercon, asap petasan. Kayak buset, ini kalau lihat dari jauh tuh kayak beneran medan perang gitu ngomongnya, mau perang nih anjir gitu. Petasan pernah meledak di tangan gua, Oh, iya. pernah gara-gara dilemparin sama bocil, emang sama-sama bocil kan berarti ya, dilemparin bocil iseng, teman gua ngelempar lagi, diambil lempar, kok seru banget gitu gua mikirnya. Terus si bocil ngelempar nih, gua mau ngambil ragu-ragu kan, pikir gua emang, gua ambil pas mau dilempar meledak dar. Oh, langsung warnanya teh kuning, gak tau kuning karena darah apa gimana gitu, apa merconnya gitu, terus kuping teh terus bau ke apa, sesak napas dan segala macam. Akhirnya pulang, langsung ditenangin. Enggak, tapi kayak sesak napas aja, kayak susah, tapi ya udah biasa aja kan, nggak pernah ada asma. Nah itu keren banget sih menurut gue, bukan keren sih tapi kayak pengalamannya tuh kayak, ya lu ada di lapangan kayak perang kecil-kecilan, tapi bukan perang itu tuh ya tempat orang pada seru-seruan aja. Terus 6:30 udah bubar tidur kalau waktu liburan sekolah. Kalau lagi nggak libur sekolah, dari sekolah ngantuk. Ada lagi gak kenangan tuh pas di bulan Ramadan? Ya cuman di kampung Dina tuh ada juga ya yang kayak terbuat dari pipa. Terbuat dari pipa, cuman pipa terus ditumpukin sama kaleng bekas minuman, kayak kaleng bekas larutan, susu steril yang kayak gitu-gitu. Nah terus dirapetinnya teh pakai lakban warna hitam. Nah pokoknya mah di ujungnya teh nanti teh di Pipa yang gede itu setengah sedang bukan yang gede-gede. Nah nanti tuh di ujungnya tuh dipakein ini apa sih? Botol tapi setengahnya. Jadi setengahnya teh segini botol, terus di sininya teh pipa, terus kaleng-kaleng gitu. Nah terus di sini teh nanti teh ada tutupnya dibolongin pakai ini ya, pakai yang suka ada di korek, yang listrik, yang hitam, iya. hitamnya. Pematik listrik itu kan. Nah nanti itunya teh si tutup botolnya dibuka, terus disemprotin spiritus, ditutup lagi, terus ditrekin bensin, apa sih, Listrikan itu. listrikannya, terus bunyinya kenceng banget, lebih dari petasan. Bukan lodong, bukan Beda lagi. lodong, beda lagi Ya. Kalau lodong itu kan pakai karbit sama air gitu kan, terus duar gitu kan. Ya ini mah pakainya spiritus Namanya apa itu? Nggak tahu. Soalnya kan Dina punya sepupu ya, sepupunya teh beda 6 tahun sama Dina. Jadi Dina tuh
gak main kayak gitu, cuman tahu yang kayak gitu teh karena sepupu Dina yang suka main-mainin, suka bikin-bikinin gitu. Dina mah ngeliat dari jauh kali. Enggak, Terus? ngeliat proses pembikinannya. Oh, berarti Terus- mainnya mah nggak di situ, mainnya dibawa kemana gitu. Iya, mainnya mah dibawa kemana. Terus pernah juga si sepupu Dina yang satu ini sama kayak si petasannya teh meledak di tangan. Aduh. Cuman karena Dina masih kecil waktu itu, dia juga masih kecil, jadi dia cuma nangis aja, Dina nggak ngapa-ngapain. Kan nggak tahu mau ngapain juga Iya, ya. nggak tahu mau ngapain. Iya sih. Cuma nyalahin aja weh, tuh kan. Gitu. Kata zaman petasan gitu. Iya. Ya, sama sih gue tuh dibilang kayak gitu pas meledak di tangan. Lagi main petasannya, wah nyokap udah wow. Tapi di kampung Dina tuh ramenya petasan teh bukan sepanjang Ramadan, tapi awal-awal Ramadan sama akhir Ramadan. Jadi di tengah-tengahnya Mas sepi, hening. Gitu. Jadi menyambut sama meninggalkan. Iya, menyambut Ramadan sama mau meninggalkan Ramadan. Saya sedih tuh. Gitu. Di tengah-tengahnya mah ya gitu. Dan gak tau kenapa Ramadan kali ini Dina belum ngerasain vibes-nya Ramadan. Karena lagi gitu. Mungkin itu yang pertama, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak ada vibes. Iya kayak flat aja gitu, kayak flat aja, biasa aja. belum ada yang sesuatu yang new gitu, belum ada sesuatu yang baru yang menambah semangat ketika berpuasa. Iya, kalau kalian gimana guys? Udah merasakan vibes Ramadan tahun 2025 belum? Boleh dong sharing juga di komen ya. Ya, Pengalaman. kalau punya pengalaman gitu ya. Pengalaman Ramadan terbaiknya tahun kapan? Pengalaman paling buruk tahun kapan? Tulis di kolom komentar aja. Nanti kita bacain. Iya, nanti kita bacain. Terus kita Tahu kapan like. dibacainnya. Oke, paling gitu aja kali ya Tedin yang udah mau nge-share nih tentang kenangan Ramadan terbaik. Semoga ya di Ramadan ini ada kenangan yang walaupun kecil gitu tapi ada sesuatu gitu yang bisa diingat gitu ya. Amin paling Amin serius paling ya serius. Allah. Pengen ada sesuatu yang baru di Ramadan kali ini, entah itu teman baru atau pacar baru. Kan masa nggak boleh pacaran dong. Ih, kan bukan, iya tahu ya, puasa tuh yang nggak bolehnya tuh pas puasanya. Oh, Kalau iya. udah puasa mah boleh kali, udah buka puasa malamnya. Jadi cuti dulu ini. Ada jeda dulu gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya tuh kayak pendekatannya bulan puasa gitu. Iya. Nanti mah apa sih ngomong apa? Ya udah paling gitu aja kali ya. Iya. Ya, ada lagi nggak? Udah, Udah. guys, semangat puasanya ya guys. Bagi yang menjalankan. Ya udah, paling itu dari kami. Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and subscribe. channel ini untuk dengerin ya ocehan kita yang nggak jelas ini gitu ya, yang dasarnya pengalaman, baik pengalaman aja gitu ya. Kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf gitu ya, karena ini mah obrolan biasa aja gitu. Oke, paling itu gua pamit undur diri sama Dina pamit undur diri juga. Sampai ketemu di episode